Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afifa Nabila Syaimimah Putri dengan NPM 228110093 dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Merancang Sistem Kompensasi yang Adil dan Memotivasi pada PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur. Baik, sebelumnya saya akan lebih dulu menjelaskan latar belakang eh, presentasi ini. Sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan ketahanan energi Indonesia. Industri minyak dan gas memiliki karakter kerja dengan risiko tinggi, lokasi terpencil, dan pola kerja yang menguntungkan. Oleh karena itu, manajemen kompensasi menjadi faktor penting untuk menjamin kesejahteraan karyawan dan menjaga motivasi kerja tetap optimal. Namun, di lapangan seringkali muncul tantangan seperti ketidakpahaman detail level gaji dan prosedur bonus, yang mana ini berpotensi menimbulkan persepsi tidak adil bagi masing-masing karyawan. Laporan ini memiliki tiga tujuan utama. Yang pertama itu menganalisis bagaimana sistem kompensasi yang diterapkan di Pertamina Hulu Kalimantan Timur yang meliputi gaji pokok, tunjangan, bonus, serta fasilitas kerja. Yang kedua, mengevaluasi keadilan distributif dan prosedural dengan melakukan pendekatan dengan teori motivasi, yaitu equity teori dan ekspektansi teori. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi desain ulang struktur kompensasi agar sistem kompensasi dapat lebih adil, transparan, dan mampu meningkatkan motivasi karyawan untuk mencapai potensi kerja yang maksimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan profil singkat PT Pertamina dulu terlebih dahulu. PT Pertamina ini adalah badan usaha milik negara yang strategis di sektor energi. PT Pertamina ini berdiri sejak 1997 dan kini menjadi salah satu perusahaan energi terbesar di Asia Tenggara. Pertamina tidak hanya berfokus pada minyak dan gas bumi, tetapi juga mulai merambah ke energi baru yang terbarukan. Unit Pertamina Hulu Kalimantan Timur ini merupakan salah satu lini usaha hulu yang berperan dalam eksplorasi dan produksi minyak dan gas di wilayah Kalimantan Timur, yang mana lokasi operasionalnya di daerah terpencil dengan pola kerja lapangan yang menuntut kesiapan fisik, teknis, dan juga mental. Eh, di sini saya juga turut mewawancarai salah satu karyawan PT Pertamina Kalimantan Timur untuk menambah informasi agar lebih relevan dalam menganalisis sistem kompensasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang karyawan tersebut, beliau dapat beliau merupakan seorang karyawan yang menjabat sebagai senior supervisor eh, production operation di Pertamina Hulu Kalimantan Timur. Nah, dari wawancara bersama beliau dapat disimpulkan beberapa poin utama terkait sistem kompensasi dan kondisi kerja di unit ini yang nantinya akan saya jelaskan ke beberapa poin penting di presentasi ini. Narasumber telah bekerja di industri minyak dan gas sejak tahun 2009 dengan pengalaman di perusahaan sebelumnya yaitu perusahaan Chevron sebelum bergabung ke Pertamina ini.
Beliau bergabung ke Pertamina pada tahun 2018 melalui proses akuisisi. Dan kurang lebih masa kerja beliau totalnya itu lebih kurang 16 tahun di industri minyak dan gas. Di sini saya akan menjelaskan terkait sistem kerja karyawan di PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur. Eh, di karakter kerja di PT Pertamina Kalimantan Hulu Kalimantan Timur ini menggunakan sistem rotation schedule atau pola kerja rotasi 2 minggu kerja di lapangan dan 2 minggu off atau off duty. Nah, sistem ini umum diterapkan untuk menjaga keberlanjutan produksi di area remote atau offshore. Selanjutnya, untuk mendukung operasi 24 jam, diterapkan sistem shift bergilir antara shift malam dan shift siang. Eh, yang mana ini diatur dalam 4 grup kerja, dan pola kerja seperti ini menuntut pembagian beban yang adil serta pengaturan jadwal yang ketat agar karyawan tetap produktif dan terjaga kesehatannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis sistem manajemen kompensasi di PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur, yang mana sistem kompensasi di PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama adalah gaji pokok dengan standar Pertamina Reference Level atau RPL, PRL, eh, dan posisi narasumber yang saya wawancarai berada di PRL 15 dengan rentang gaji pokok antara 18 hingga 27 juta rupiah per bulan. Yang mana besaran ini disesuaikan posisi dan standar level yang telah ditetapkan sebelumnya oleh HR. Selanjutnya terdapat berbagai tunjangan seperti tunjangan jabatan, tunjangan lokasi, tunjangan shift malam, serta tunjangan transportasi antar jemput. Dan juga selain itu ada bonus tahunan yang dihitung berdasarkan capaian target perusahaan dan penilaian performa individu. Jadi jika seorang karyawan telah mencapai target kinerjanya, maka diberikan bonus tahunan kepada karyawan tersebut. Tapi jika tidak, maka bonus tersebut tidak diberikan. Selanjutnya, eh, pertama Selanjutnya ada asuransi kesehatan yang di-cover oleh PT Pertamina. Yang mana asuransi kesehatan yang di-cover oleh PT Pertamina ini tidak hanya karyawan karyawan yang bekerja di PT Pertamina tersebut, tapi termasuk juga keluarganya di-cover asuransi kesehatannya. Selanjutnya ada fasilitas pendukung. PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur ini menyediakan fasilitas pendukung seperti mes, makan, juga ada konsumsi untuk bagi yang sedang naik shift atau shift malam, dan laundry gratis juga, serta transportasi antar jemput yang disediakan demi menjaga kesejahteraan karyawan selama bekerja di site. Jadi otomatis seluruh kegiatan yang berada, misalnya nih kan eh, dari wawancara saya, karyawan tersebut asli Pekanbaru dan dia eh, itu kerjanya di area Kalimantan Timur. Jadi selama Pekanbaru menuju Kalimantan Timur ini, beliau ditanggung semuanya eh, oleh PT Pertamina-nya karena karena kegiatan tersebut meliputi on duty.
Selanjutnya ada evaluasi keadilan. Evaluasi keadilan di sini ada keadilan distributif dan ada keadilan prosedural. Di sisi keadilan distributif, narasumber menilai bahwa gaji pokok dan tunjangan sudah sesuai dengan beban kerja dan risiko lapangan. Walaupun pernah terjadi penyesuaian gaji pokok ketika transisi dari Chevron ke Pertamina. Hal ini diimbangi dengan tunjangan lain sehingga total kompensasi tetap memadai menurut si karyawan tersebut. Eh, Ketika penyesuaian gaji pokok, itu kan gaji pokok antara Chevron dan ke Pertamina itu sempat turun berapa persen, da- eh, tapi itu sudah lebih dahulu didiskusikan oleh pihak PT Pertamina dan si karyawan tersebut. Jika dua-duanya itu sama-sama deal, maka tetap berlanjut. Tapi karyawan juga mempunyai haknya untuk menolak tawaran selanjutnya itu eh, keadilan prosedural yang mana ini sudah diterapkan melalui evaluasi performa tahunan berbasis target CPI, namun detail standar PRL atau Pertamina reference level dan mekanisme penilaian bonus itu masih perlu ditingkatkan transparansinya. Selanjutnya ada improvement based on theories of motivation. Eh, berdasarkan berdasarkan equity theory oleh John Stacy Adams, karyawan akan termotivasi ketika merasa input kerja mereka dihargai dengan imbalan yang setara. Dalam kasus ini, tunjangan tambahan seperti fasilitas pendukung di PT Hulu Kalimantan Timur mendukung prinsip keadilan distribusi. Sementara itu, menurut ekspektasi teori oleh Victor Fromm, karyawan akan termotivasi jika percaya bahwa usaha yang mereka lakukan ini akan menghasilkan kinerja baik, dan kinerja baik ini akan mendatangkan imbalan yang memuaskan. Yang mana skema bonus di PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur mendukung jalur ini, meskipun perlu kejelasan lebih detail pada indikator kinerja individu. Di sini saya memberikan rekomendasi perbaikan dari evaluasi yang telah dilakukan. Saya memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama itu membuat dokumen PRL eh, secara publik yang menjelaskan level jabatan, range gaji, dan jalur kenaikan. Yang mana ini penting untuk meningkatkan transparansi. Yang kedua, meningkatkan bobot penilaian kinerja individu pada skema bonus minimal 30%. Yang mana ini berguna agar kontribusi pribadi diakui lebih adil. Terus yang ketiga, saya juga merekomendasikan untuk menjalankan program penghargaan non finansial seperti Employee of the Month atau penghargaan loyalitas kerja. Keempat, saya juga menyarankan untuk menetapkan feedback evaluasi performa rutin minimal 2 kali setahun untuk membentuk komite evaluasi tunjangan lokasi dan shift agar tetap relevan dengan risiko kerja di lapangan. Eh, Baik, yang setelah seluruh presentasi yang saya setelah jelaskan, saya menutup dengan memberikan kesimpulan bahwa sistem kompensasi di PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur ini sebenarnya sudah cukup mendukung motivasi karyawan dengan kombinasi gaji, tunjangan, bonus, dan fasilitas. Dengan rekomendasi perbaikan yang saya berikan, seperti peningkatan transparansi PRL atau Pertamina Reference Level, ini menyesuaikan bobot bonus individu serta program penghargaan finansial diharapkan keadilan distributif dan prosedural semakin terjaga.
yang mana hal ini nantinya akan mendorong loyalitas, menekan turnover, dan mendukung produktivitas di industri energi yang menantang. Di sini saya juga memberikan beberapa referensi jurnal terkait yang saya gunakan untuk eh, analisis manajemen kompensasi ini. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatian semuanya kepada ibu dan teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.